dan jajaran di Admin Training and Consulting Muji Santoso. Terima kasih Bu Lydia telah bergabung. Berhubung waktu sudah menunjukkan jam 2, kita mulai aja Zoom-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Muji yang telah mempercayakan saya sebagai moderator di hari ini yang membahas tentang update dan alokasi khusus yang akan disampaikan oleh Bu Lydia Kurniawati Kristiana, Kepala Kanwil Wilayah DPC Sumatera Selatan. Selamat bergabung teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Kita mulai aja acaranya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acaranya berjalan lancar sampai selesai. Kepada Ibu Lydia Kurniawati, langsung aja ya Pak Muji ke Ibu Lydia untuk menyampaikan materinya. Ya, mungkin ya sampai jam 2.45. Kepada Ibu Lydia, mangga untuk menyampaikan materinya. Ya, baik. Terima kasih Bu Moderator, Ibu Seni Suweti Murti yang sudah memfasilitasi kita bersama dalam forum Muji Santoso Training Center, Training and Consulting gitu ya. Pak Muji ini sudah mendirikan Muji Santosa Training and Consulting ini udah berapa lama ya? Mungkin udah berapa lama Pak Muji? 3 tahun, Bu. 3 tahun. Selama 3 tahun berturut-turut kayaknya narasumber dak fisiknya saya gitu ya. Ya 2021 saya, 2022 saya, 2023 sekarang saya gitu ya. Nah, semoga teman-teman yang tergabung dalam atau memiliki ruang belajar di Muji Santosa ini nggak bosen ya. Temu saya di awal tahun pasti untuk berbicara kembali terkait DAK fisik ya. Walaupun di flyer hanya disebutkan DAK dan unsur DAK itu ada fisik dan non fisik gitu ya. Tapi kaitannya dengan proses pengadaan barang dan jasa pasti adalah DAK fisik. Karena kalau DAK non fisik itu lebih kepada bantuan operasional ya, misalnya bantuan operasional sekolah, kemudian bantuan operasional pendidikan. Kemudian sekarang ada bantuan operasional kesehatan ya, PUK ke puskesmas itu. Nah, nanti mungkin boleh ke depan jika memang untuk berdiskusi terkait non fisik, tapi kalau keterkaitannya dengan training and consulting yang dibuat oleh Pak Muji ini, karena Pak Muji ini dulu di LKPP, tentu sangat kental sekali dengan bagaimana pengadaan barang dan jasa gitu ya. Baik, kita akan mulai materinya. Intinya adalah, sebenarnya kalau saya berbicara intinya adalah bahwa kebijakan dak fisik tahun 2023 ini tidak ada perubahan dibanding 2022. Jadi base-nya masih peraturan Menteri Keuangan yang terbit di 2021 terkait kebijakan dak fisik 2022. Jadi secara pengaturan masih sama dengan pengaturan Menteri Keuangan yang sebelumnya. Artinya kan sudah bisa dirancang ya rekan-rekan belajar semua, rekan-rekan yang sedang mempelajari atau terlibat di dalam penyaluran DAK fisik ini, bahwa pengaturannya tidak ada perubahan gitu ya. Jadwalnya, penjadwalannya, proses penjadwalan syarat penyampaian syarat penyaluran tentu sangat berkaitan erat dengan kapan proses pengadaan barang dan jasa dimulai gitu kan ya. Nah, artinya sudah bisa mendapat ancer-ancer atau perkiraan kapan kira-kira dimulai proses pekerjaan ini. Walaupun memang masih ada beberapa yang kita tunggu ya.
Saya yakin teman-teman dalam proses DAK fisik di seluruh pemerintah daerah di Indonesia ini sedang proses menunggu rincian kegiatan muncul di aplikasi online monitoring SPAN. Karena dari situlah nanti bisa dilihat prosesnya mulai dari rincian kegiatan yang muncul tersebut. Tapi di awal ini tentu pada saat proses menyusun rincian kegiatan itu kan dilakukan pembahasan ya dengan seluruh pemerintah daerah. Artinya gambarannya atau rancangan dari isi rincian kegiatan itu paling tidak sudah ada gambarnya atau sudah ada perkiraannya di pemerintah daerah masing-masing. Baik, kita lanjutkan. Ada 4 topik kalau tidak salah yang saya sediakan di sini untuk kita bahas atau kita pelajari. Kebijakan umumnya, kemudian bagaimana mekanisme penyalurannya, tantangannya seperti apa, dan apa yang bisa kita pelajari dari penyaluran DAK fisik di 2022. Baik, terkait dengan kebijakan umum DAK fisik, tadi saya sudah berdiskusi dengan moderator sedikit di awal, Bu Seni, memang semua daerah dapat ya DAK fisik itu, gitu ya. Karena konsepnya adalah berdasarkan proposal yang diajukan oleh daerah sesuai dengan kebutuhan daerah, tentu tidak semua pemerintah daerah dapat. Ya, pemerintah daerah yang menyampaikan proposal, kemudian telah dilakukan pembahasan sesuai dengan rencana kerja pemerintah yang prioritas, kemudian kesepakatan atau komitmen untuk menyediakan pendamping, dana pendamping, dan juga tentu harus memperhatikan kondisi keuangan negara juga. Nah, ini menjadi perhatian kita. Kalau 2023 ini prioritas nasional dalam rencana kerja pemerintah yang didukung DAK adalah prioritas nasional 1, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi dan pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Di sini ada beberapa major project ya, ada destinasi pariwisata prioritas, ada pengelolaan terpadu UMKM, ada food estate, ada penguatan jaminan usaha, serta 350 korporasi petani dan nelayan. Jadi dari major project tadi muncullah tematik-tematik inilah yang saat ini di 2023 dibiayai atau didukung dengan dana DAK fisik atau transfer ke daerah dari sisi jenis transfer dana alokasi khusus fisik. Selain itu ada prioritas nasional 2 juga untuk pengembangan ke wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Tematiknya adalah khusus untuk elektrifikasi ya, karena masih banyak sih tidak terhubung ya, tidak ada koneksi, tidak ada konektivitas, elektrifikasinya minim gitu ya, khusus di daerah-daerah afirmasi. Saya tidak tahu ya di Sumatera Selatan apa masih ada gitu ya yang tidak ada konektivitas, tapi pada waktu kemarin diskusi dengan Pak Sekda Provinsi Sumatera Selatan, beliau bilang bahwa ada itu titik-titik yang memang nggak ada koneksinya, jadi blind spot. Jadi teman-teman di Pemda jika memang berkaitan dengan pengiriman persyaratan, ada yang sampai kemudian mencari titik tertentu gitu ya, sampai ketemu koneksi, nah baru mereka mengirimkan persyaratan DAK fisik. Ada memang masih daerah-daerah yang seperti itu. Itu yang di Sumatera ya. Di Sumatera Selatan masih ada ternyata, apalagi yang di daerah-daerah yang lebih dalam gitu ya, seperti di Nusa Tenggara Timur, di daerah-daerah timur sana yang karakternya secara geografis itu terpisah-pisah ya dengan pulau-pulau. Kemudian ada prioritas nasional 3 juga yang khusus untuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, di mana major project-nya adalah reformasi di bidang kesehatan, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting.
Stunting ini juga menjadi masalah nasional yang harus diselesaikan dalam waktu sesegera mungkin. Kalau nggak salah targetnya 2024 itu ya. Kemudian ada prioritas 5. Prioritas nasional 5 ini dengan tematiknya pengetasan pemukiman kumuh terpadu dan juga bidang jalan. Saya tidak tahu pemerintah daerah yang hadir saat ini. Saya tadi lihat ada Prabu Mulis juga ya, dari UKPBJ-nya Prabu Mulis. Saya lihat ada juga di sini. Saya juga belum membreakdown ya, mungkin teman-teman di teknis, di staf saya yang tahu ya, bidang subbidang yang ada di Sumatera Selatan. Apakah dia di major project-nya di UMKM atau di food estate. Yang saya tahu di Sumsel ini sering gitu ya, atau beberapa yang memang untuk food estate. Karena di sini termasuk lumbung pangan nasional Sumatera Selatan ini, ya, penghasil padi. Maka DAK fisiknya mengarah ke sana. Baik, kita lanjutkan. Berdasarkan prioritas nasional yang tadi saya sampaikan, kalau kita lihat alokasi DAK fisik secara nasional ya, kalau kita bandingkan memang tadi saya sampaikan ya bahwa tergantung pada usulan Pemda iya, tapi juga tetap mempertimbangkan ketersediaan keuangan negara. Ya. Jika usulannya banyak gitu ya, tentu akan diurutkan berdasarkan skala prioritas. Dan saat ini di 2023, mohon maaf jika sebutannya masih RUU APBN, tapi ini yang sudah final ya, di 53,42 triliun ya. Terdapat penambahan pagu 2,9 triliun dari semula 50,52 triliun. Jadi di nota keuangan itu semula 50,52 triliun, ketika menjadi undang-undang APBN itu menjadi 53,42 triliun, tentu berdasarkan dari kebutuhan negara kita ini untuk prioritas-prioritas nasional tadi. Selanjutnya, dari alokasi yang ada ini, kalau kita melihat perkembangan alokasi dan realisasi DAK fisik yang digunakan untuk mendanai program, kegiatan, dan atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional, dan penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah, utamanya adalah untuk pembangunan, pengadaan sarana prasarana pelayanan publik di daerah. Karena konteks daripada Undang-Undang HKPD, salah satu pilar dari Undang-Undang HKPD itu adalah belanja pemerintah daerah yang berkualitas. Kalau belanja pemerintah daerah yang berkualitas, artinya belanja daerah itu harus terlebih dulu memenuhi sarana dan prasarana layanan publik. Jadi selesai dulu pembangunan dan sarana layanan publiknya, sehingga kalau layanan publiknya terperbaiki, otomatis pendapatan asli daerahnya akan terperbaiki. Jadi tidak melulu Undang-Undang HKPD ini fokus kepada kemandirian pemerintah daerah, tidak didorong untuk mandiri iya, tetapi bukan itu tujuannya gitu ya. Bukan tujuannya adalah pemerintah daerah mandiri, tidak tergantung pada belanja transfer dari pemerintah pusat. Bukan, tujuannya bukan itu gitu. Tujuannya adalah bagaimana pemerintah, baik pusat maupun daerah, menyediakan sarana dan prasarana layanan publik di daerah. Dengan jalan pemikiran jika better belanjanya itu terperbaiki dan memang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat atau publik, maka ini akan mendorong pendapatan daerah. Jadi konsepnya seperti itu di Undang-Undang HKPD. Kalau kita melihat dari sisi alokasi, memang kita melihat fluktuatif ya. Pada tahun 2021 itu
alokasinya banyak gitu ya, naik gitu ya. Kemudian realisasinya ya di bawah dari alokasinya. Memang dari beberapa tahun realisasi selalu di bawah alokasinya ya. Artinya ada beberapa kondisi yang memang tidak sepenuhnya bisa direalisasikan gitu ya, direalisasikan dengan beberapa sebab. Bisa saja sebabnya itu bukan enggak negatif gitu ya, bukan karena gagal salur, tetapi lebih kepada efisiensi pada proses pengadaan barang dan jasa gitu ya. Tapi ada juga rupanya sebab-sebab yang dikarenakan bahwa tidak bisa disalurkan karena satu, bisa jadi karena kebijakan pemerintah. Contohnya di 2022 kemarin yang paling saya ingat adalah untuk alokasi bidang kesehatan penanganan stunting kalau tidak salah. Itu secara nasional bahwa tidak direalisasikan dari alokasi DAK fisiknya, tetapi dari Kementerian Kesehatan yang langsung akan melakukan pembiayaan atau pendanaan untuk kepentingan stunting. Kemudian dari bidang kesehatan juga ada case terkait pelarangan sirup. Ya, sirup yang kemarin menyebabkan gagal ginjal itu para peserta di training pada sore hari ini tentu sudah dengar itu ya. Dan itu beberapa case kebijakan pemerintah yang membuat DAK fisik ini tidak bisa direalisasikan atau disalurkan sebagaimana mestinya. Nah, saya kembali kepada pada slide ini bahwa di kebijakan 2023 ini sama tujuannya tetap mendorong pada infrastruktur layanan dasar. Ya. Kesenjangan layanan publik antar daerah. Kita rasakan ya, mungkin layanan publik antar daerah itu ya konteksnya belum tentu juga antara yang di Jawa dan di luar Jawa berbeda gitu. Bahkan ada yang di satu pulau antar kabupaten saja itu berbeda gitu, dari sisi layanan publiknya. Maka seharusnya dengan dana transfer ini makin lama akan makin menyetarakan penyediaan layanan publik. Nah, termasuk di 2023 ini kita masih melanjutkan berbagai kebijakan 2022, yaitu konsep tematik, masih menggunakan klaster-klaster tematik dalam menentukan alokasi DAK fisiknya. Lanjut. Nah, ini ya, tematiknya apa aja di 2023? Ada DAK yang mendukung meningkatkan kualitas SDM, ya. Kemudian ada DAK yang mendukung konektivitas daerah. Ada DAK yang mendukung ketahanan pangan. Ada DAK yang mendukung penguatan kawasan sentra produksi pangan. Nah, ini ternyata tidak bisa berdiri sendiri. Kalau bicara ketahanan pangan, maka ini DAK bidang pertanian gitu ya. Enggak juga, karena enggak bisa, harus ada irigasinya gitu ya. Karena enggak mungkin pertanian atau pengembangan food estate itu dibangun jika tidak connect dengan penyediaan irigasinya. Kemudian sama juga ketika DAK tematik konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi. Tetap harus dipikirkan juga bahwa konektivitas itu terhubung dengan pembangunan jalan gitu ya. Jadi ketika berpikir konektivitas dan elektrifikasi, bukan langsung kemudian infrastrukturnya saja dibikin gitu ya. Infrastruktur elektrifikasinya. Tapi transportasinya baik darat, pedesaan maupun perairan itu menjadi bagian yang tentu dipikirkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari konsep ini sebetulnya siapa yang paling paham gitu ya kebutuhan dari pemerintah daerahnya sesuai dengan tematik-tematik rencana kerja pemerintah. Nah, berharapnya memang pemerintah daerah semua menginline-kan gitu ya.
apa yang dibutuhkan daerahnya sesuai dengan apa yang menjadi konteks daripada rencana kerja pemerintah. Dan ini akan lebih banyak disetujui gitu ya, proses untuk proposal base-nya DAK fisik. Lanjut. Nah, kalau dari perencanaannya sama ya, semuanya dimulai dengan memasukkan data dari daerah prausulan melalui Krisna, di mana nanti akan dibahas di pemerintah pusat gitu ya, yang nanti tripartit juga ya, dari kementerian lembaga, dari Bappenasnya, pemerintah daerahnya juga dihadirkan gitu ya, melakukan sinkronisasi dan harmonisasi. Nah, pekerjaan kami di Kementerian Keuangan terkait sinkronisasi dan harmonisasi ini tidak hanya di DAK fisik saja. Kalau di pemerintah daerah berharapnya sinkronisasi dan harmonisasi ini juga dilakukan antara yang akan didanai dengan pendapatan asli daerah gitu ya, dengan yang didanai DAK fisik ini harus disinkronkan juga. Juga harus disinkronisasi antar daerah juga. Jangan sampai pembangunan jalan misalnya infrastruktur tidak terhubung antar daerah gitu ya. Tidak memikirkan hal yang sama, konektivitas antar daerah. Kemudian baru dibahas perpresnya dan sebagainya masuk ke OMSPAN baru bisa disalurkan. Beberapa hari ini akan muncul gitu ya di OMSPAN terkait RK yang Bapak Ibu di seluruh pemerintah daerah menunggu mulai prosesnya dengan melihat RK-nya gitu. Tapi saya yakin bahwa RK yang Bapak Ibu tunggu itu adalah RK yang sudah dilakukan pembahasan oleh Bapak Ibu sendiri di Pemda dengan kementerian terkait dan Bappenas. Sehingga seyogyanya dalam proses pengadaan mungkin sudah mulai dijadwalkan, dipikirkan, tidak menunggu definitif dari rencana kegiatan itu turun. Lanjut. Nah, bagaimana mekanismenya? Tadi saya sudah sampaikan bahwa saya menyusun materi ini masih base menggunakan PMK 198 ya untuk di 2022. Yang kita gunakan juga untuk di 2023. Intinya tidak ada perubahan secara signifikan terkait penjadwalan dan sebagainya. Ini hanya perbandingan saja kebijakan 2022 dan 2023. Yang 2023 sangat kental sekali dengan tematik yang poin pada prioritas nasional dan percepatan pembangunan daerah, kesenjangan antar daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Saya berharap sih hadir di sini juga para perencana gitu ya, sehingga bisa mendorong pemerintah daerah masing-masing. Problem kita itu memang harmonisasi antar daerah itu yang kurang diperhatikan ya. Jadi ada kesenjangan layanan antar daerah. Ini menjadi perhatian penting yang bisa juga difasilitasi dengan alokasi DAK fisik ini sepanjang tentu kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan DAK melalui berbagai proses tadi dipatuhi dengan baik oleh seluruh jajaran perencana di pemerintah daerah. Kita lanjutkan bagaimana proses penyalurannya. Ini kayaknya sudah hafal ya kalau teman-teman eksekutor di DAK fisik, baik di BPKAD, di SKPD, bahwa penyaluran DAK fisik itu ada sekaligus, ada bertahap, ada yang bercampuran ya. Sebagian dilakukan secara sekaligus dengan rekomendasi dan sebagian dilakukan secara bertahap. Kapan dilakukan secara sekaligus? Jika pagu per subbidangnya sampai dengan 1 miliar. Tapi kalau di atas 1 miliar boleh enggak dilakukan sekaligus? Boleh. Tetapi harus ada rekomendasi dari kementerian lembaga.
Contohnya, alat-alat kesehatan itu misalnya, meskipun dalam proses pengadaan secara nominal itu lebih dari 1 miliar, dia nggak bisa dilakukan secara bertahap. Nggak bisa dipotong-potong gitu ya. Ya, kalau pembangunan jalan atau pembangunan gedung rumah sakitnya bisa dipotong-potong, perencanaan, kemudian fisiknya, kemudian konsultan pengawas, fisiknya bisa juga dibagi per termin gitu ya, sesuai dengan progres dari pekerjaan. Nah, kalau alat kesehatan tentu ada yang di atas 1 miliar yang tidak bisa dilakukan secara bertahap. Maka model seperti ini akan disalurkan sekaligus dengan rekomendasi. Dan sekali lagi tergantung pada rekomendasi kementerian lembaga. Yang bertahap tetap sama seperti tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan dalam 3 tahap. Tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Lanjut. Jadi dalam penetapan mekanismenya ya tinggal bertanya saja, Pak Kusubidang Dak Fisik apakah sampai dengan 1 miliar? Kalau iya, silakan salur sekaligus. Kalau tidak, apakah perlu rekomendasi? Kalau ada rekomendasi salur sekaligus, maka disalurkan secara sekaligus. Apabila tidak, maka akan disalurkan bertahap. Bisa dipertanyakan lagi, apakah seluruh rencana kegiatan direkomendasikan? Jika iya, maka salurkan semuanya secara sekaligus. Jika tidak, maka sebagian dilakukan secara sekaligus, sebagian dilakukan secara bertahap. Dan itu jelas ya dalam rincian kegiatannya jelas. Dan kita sudah punya pengalaman ya dari beberapa tahun kemarin, saya kira ini sudah tidak lagi menjadi pertanyaan ya. Dan saya yakin rekomendasi BKL itu tidak lama terbitnya. Lanjut. Syarat masih tetap sama gitu ya. Jadi target kita paling jangka pendek adalah Juli tanggal 21. Juli tanggal 21 ya. Target jangka pendeknya dalam 1 tahun ini maksud saya. Saya yakin semua Pemda sudah punya itu Perda APBD tahun 2023. Yakin saya kalau nggak ada yang nggak. Ya walaupun bisa menggunakan tahun sebelumnya ya, kalau tidak disetujui APBD, usulan APBD tahun berjalan kan bisa menggunakan tahun sebelumnya. Tapi saya yakin semua pemerintah daerah sudah memiliki APBD di 2023. Dan sebetulnya sambil menunggu proses rencana kegiatan muncul di aplikasi Omspan, pemerintah daerah dan seluruh SKPD yang tahun kemarin mendapat alokasi DAK fisik sudah bisa mempersiapkan laporan realisasinya. Laporan realisasi penyerapan dana dan CO-nya atau capaian output-nya. APIP juga sudah bisa melakukan review terhadap hasil 2022-nya. Jangan lupa menyertakan foto dan titik koordinat dan rencana kegiatan, rincian kegiatan yang telah disetujui KL, ada daftar kontraknya, dan ada laporan sisa DAK fisiknya. Kita fokus di sini. 1-7, apakah pemerintah daerah ada kesulitan untuk melakukannya? Ya. Saat ini nih Pak Muji ini masih ada pertanyaan ini di sini. Ini Pak, jawabannya Pak Muji yang bisa jawab. Masih ada ini yang pertanyaan yang case dari pengadaan barang dan jasa gitu ya. Kapan itu disebut dilakukan dengan swakelola dan kapan harus menggunakan mekanisme lelang gitu ya. Ini Pak Muji masih ada nih hari ini pertanyaan. Untuk kegiatan rehab dan penambahan ruang kelas sekolah, apakah dapat dilakukan dengan swakelola? Ini pertanyaan yang muncul setiap tahun kayaknya Bu Seni ya. Jadi dijawab dulu oleh SKPD-nya gitu ya.
Apakah persyaratan 1 dan sampai dengan 7 ini bagian mana yang paling sulit untuk dipenuhi gitu ya? Pasti yang nomor 6. Karena yang nomor 6 ini sangat tergantung pada RK yang telah disetujui KL. Baru melakukan kontrak kegiatan. Tapi saya kembali tadi seperti apa yang saya sampaikan. Loh, RK itu kemarin kan kalian sudah bahas sendiri. Kalaupun sekarang belum muncul persetujuannya secara definitif, pasti sudah ada rancangan dan gambarannya. Tentu sudah mulai bisa menyusun time frame proses pengadaan barang dan jasa. Yang paling tidak 21 Juli itu sudah sign kontrak semua dan sudah bisa dituangkan dalam daftar kontrak kegiatan. Kira-kira Pak Muji kalau hari ini itu Mas Bu Seni kalau hari ini tanggal 20 gitu ya. Ya, ya, Dan Bu. kemarin itu sudah tahulah gambaran daripada rincian kegiatan itu gitu ya. Iya. Kira-kira dalam proses pengadaan yang paling panjang, gitu ya, paling panjang, 21 Juli itu sudah muncul kontrak belum? Mungkin untuk yang konstruksi belum sepertinya Bu. Kecuali kalau kalau dinas atau KL itu mengajukan tender di awal tahun. Tapi Nah, teman-teman KL biasanya suka di Maret sama Mei tuh, jadi pasti belum berkontrak di bulan Juli tuh Bu biasanya. oh, itu. Kalau di kami, Padahal sudah diberikan fasilitas oleh pemerintah sudah. ya, Bu. Ya, Boleh biasanya loh melakukan kontrak apa ya? tender, iya, tender Pradipa boleh. Pradipa di Iya, akhir tahun. iya. Ya gimana ya dapat membangun kepercayaan diri gitu ya Pak Muji ya. Banyak yang mereka masih ragu gitu ya. Aku ragu ini mau Pradipa gitu ya, Pradipa masih ragu gitu ya. Padahal jelas dalam DAK fisik ini adalah berdasarkan proposal dan pembahasannya itu pun melibatkan pemerintah daerah. Dan pada saat rincian anggaran definitif DAK fisik turun, itu sudah diketahui di bulan November. Bahkan Oktober sudah sih. Oktober sudah, November dibikin dokumennya, Desember biasanya pemerintah atau Pak Presiden menyerahkan kepada gubernur. Gitu ya. Nah, mungkin nanti bisa diberikan feedback juga kepada kami gitu. Apa ya yang menjadi pending matters keraguan untuk melakukan kontrak Pradipa. Karena Pemda itu biasanya menunggu Juknis Dak. Pemda menunggu Juknis Dak baru mau tendernya itu. Iya. Berarti permasalahannya atau isunya adalah Juknis itu memberikan pengaruh terhadap deselerasi ya, kelambatan proses pengadaan barang dan jasa. Ya, nah sekarang untuk Jukops itu, petunjuk operasional, tahun ini itu ada petunjuk operasional level KL, semuanya itu masuk ke dalam Jukops ini. Dan Jukopsnya ini ditetapkan oleh peraturan presiden. Yang saat ini posisinya ada di menunggu sign dari Pak Presiden. Jadi nanti akan ada 3.000 halaman. Ekstra membaca juga ini nanti ya. Untuk Jukopsnya DAK ini. Ya, itulah tantangannya saya perlihatkan di depan dulu. Yang kita ketahui bahwa tahap 1 paling lambat 21 Juli ini tidak dilakukan perubahan ya. Syarat dan ketentuan berlaku dan tentu melihat juga perkembangan dari pemerintah daerah. Mudah-mudahan semuanya bisa disiapkan dengan baik oleh Kementerian Keuangan termasuk Sekretariat Negara ya, karena memerlukan
sign dari Bapak Presiden untuk Jukops seluruh KL itu digabung menjadi satu dan nanti akan dituangkan dalam bentuk peraturan Presiden yang dipedomani. Dan saya berharap dengan model seperti ini si Jukops itu nggak berubah-berubah lagi Pak Muji. Dalam jangka pendek, dalam jangka tahunan gitu ya. Karena rencana kerja pemerintah itu kan biasanya rencana kerja 5 tahunan gitu ya. Sehingga kalau bisa dijaga kestabilannya hanya akan diubah dalam kondisi-kondisi tertentu jika terjadi situasi yang menyebabkan harus diubah ya. Mungkin bisa diubah, tapi yang standar-standar mungkin tidak perlu dilakukan perubahan. Ya, kita tunggu dalam waktu 1-2 hari ini. Yang pasti RK sudah selesai, hanya tinggal menaikkan di dalam sistem. Dan catatannya adalah petunjuk teknis tadi ya, Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, tadi yang bertahap gitu ya. Kemudian yang sekaligus yang bertahap tadi tahap 1 Juli gitu ya. Yang sekaligus ini di bawah 1 miliar atau sampai dengan 1 miliar itu akan ada rekomendasi kementerian lembaga yang paling lambat akan diterima di Januari dan ini sudah lewat Januari gitu ya. Dan ini disalurkan paling cepat April. Artinya nanti jika memang ada yang di bawah 1 miliar itu segera saja untuk dimintakan pencairan gitu ya, penyaluran. Tetapi di sini harus memenuhi persyaratan juga gitu ya. Persyaratannya A sampai G itu ada perdanya, ada LRCO-nya, ada LHR APIP, ada rencana kegiatan, ada laporan sisa DAK fisik periode sebelumnya, ada daftar kontrak kegiatan, dan sebagian seluruhnya daftar BAST. Apa yang dimaksud sebagian dan atau seluruhnya daftar BAST bisa disimak di sebelahnya. Dapat disalurkan per batch gitu ya. Sepanjang sudah ada BAST-nya dan direkam di Omspan, salurkan dulu sebagian. Berangsur-angsur dari mulai Januari sampai paling akhir mengupdate-nya di 21 Juli 2023. Ya, jadi tidak langsung semuanya yang di bawah 1 miliar belum ada BAST-nya, apakah boleh minta penyaluran? Silahkan dipilih mau yang pakai syarat sebagian dan atau seluruh daftar BAST atau yang rencana kegiatan telah disetujui oleh KL teknis itu dilengkapi semua dan nanti disalurkan secara berangsur-angsur. Ya, lanjut. Sedangkan untuk yang DAK fisik sampai itu tadi yang di atas 1 miliar ya, yang ini kurang atau sama dengan 1 miliar. Di sini juga bisa disalurkan beberapa batch juga ya, sepanjang berdasarkan data kontrak diberikan tanda di aplikasi Omspan bahwa kita mau memintakan batch 1 dulu untuk kontrak yang ini gitu ya. Di sistemnya teman-teman teknis tentu lebih tahu nanti disalurkan sebesar nilai kontrak yang di tagging. Jadi saya kembali ke slide sebelumnya. Jadi yang model per batch berdasarkan BAST ini adalah untuk yang lebih dari 1 miliar, paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Desember. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan paling lambat 15 Desember. Nah, ini ya Bu Senian, ini bisa menjadi jawaban nanti pada pekerjaan-pekerjaan yang lebih dari 1 miliar. Ya. Lebih dari 1 miliar. Persyaratannya itu diminta paling lambat 15 Desember. Tapi ini untuk yang disalurkan secara sekaligus, tidak dilakukan secara bertahap.
Ini biasanya nanti di 21 Juli, ini pasti jadi pertanyaan yang ini nih. Wah, belum selesai kontraknya dan sebagainya gitu ya. Yang case seperti ini itu boleh sampai dengan 15 Desember. Tapi untuk yang lebih dari 1 miliar dan mendapat rekomendasi KL untuk disalurkan secara sekaligus. Ya. Kemarin ada beberapa kejadian yang seperti itu ya. Jadi ketakutan mereka dikira sudah 21 Juli kontraknya belum selesai gitu ya. Padahal termasuk yang mendapat rekomendasi sekaligus dan di atas 1 miliar. Batas penyampaian dokumennya adalah di tanggal 15 Desember. Lanjut. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan. Lanjut. Ya, ini alurnya. Kenapa alur ini saya perlu remind kembali. Ingat bahwa pintu pertama itu adanya di OPD. Pintu pertamanya itu adanya di OPD. Jadi kalau OPD memang ada petugas-petugas baru atau kepala BPKAD-nya atau kepala SKPD-nya baru, operatornya baru, ya silakan sesegera mungkin menghubungi kantor pelayanan terdekat untuk tidak menjadi bagian yang nanti akan mengganggu kecepatan atau akselerasi dari proses penyaluran ini, ya. Karena pintu pertamanya itu ada di OPD. Baru kemudian direview oleh APIP, bisa jadi kembali lagi itu ke OPD jika APIP merasa bahwa masih ada dokumen-dokumen yang belum sempurna gitu ya. Menurut APIP. Baru setelah dari APIP baru ke BPKAD. Di BPKAD pun demikian, bisa saja BPKAD mengembalikan kembali ke OPD jika dirasa masih ada dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, kalau sudah sampai di kepala daerah ini biasanya makin minim gitu ya, karena semuanya sudah difilter oleh OPD-nya, oleh APIP, dan oleh BPKAD. Insya Allah jika tiga layer ini aman gitu ya, saya yakin di KPPN itu tidak perlu waktu lama untuk melakukan penyalurannya. Ya, lanjut. Ya, ini dokumen persyaratannya. Ya, saya kira tidak perlu saya ulang lagi dan silakan menggunakan peraturan 2022 untuk DAK Fisik 2022 ini masih relevan untuk digunakan di 2023. Lanjut. Ya, daftar kontrak kegiatan. Ya, misalnya nih kalau tadi kan dibilang tahap 1 itu paling lambat Juli gitu ya. Tapi Pemda pengen dapat 25% gitu. 25% dari pagu DAK Fisik per bidang atau sebidangnya gitu ya. Sementara baru ada 1 kontrak fisik yang sudah jadi. Data kontrak fisik boleh enggak gitu. Boleh, jadi tidak usah menunggu 1 Juli gitu ya, 21 Juli, silahkan. Daftar kontrak kegiatan ini minimal berisi 1 data kontrak fisik untuk penyaluran tahap 1 dan batch 1 untuk penyaluran sekaligus, ditambah dengan perekaman perkiraan data jumlah tenaga kerja. Dan perekaman data kontrak ini dapat bersifat one to many, 1 kontrak banyak detail rincian, atau many to one, banyak kontrak ke dalam 1 detail rincian. Nah, ini ada catatan-catatan teknis bahwa kontrak tidak bernilai desimal dan memberikan kode unik dalam hal Pemda merekam 1 kontrak ke banyak detail rincian. Ini teknis kalian, nanti silakan berhubungan dengan tim teknis di kantor pelayanan masing-masing. Bagaimana cara proses perekamannya. Jadi penyampaian dokumen persyaratan ini boleh, tetapi harus diupdate
tanggal 21 Juli untuk semua kontrak yang ada. Ya. Lanjut. Nah, ini yang tadi dibilang kadang-kadang nggak ada penunjangnya gitu ya. Kemarin ada pekerjaan juga yang jadinya nggak jalan gitu ya, seperti yang disampaikan Bu Seni tadi. Akhirnya sudah ada alokasi DAK fisiknya, tapi nggak jalan. Kenapa ya? Alasannya karena Pemda tidak bisa menyediakan pendampingnya. Ya. Termasuk kemarin ada juga yang tidak bisa dikerjakan karena nggak ada alokasi penunjangnya gitu ya. Jadi 5%-nya ini nggak dapat gitu. Karena apa nggak tahu proses perhitungannya Pemda seperti apa sehingga tidak bisa disisihkan 5% untuk kegiatan penunjang dari rincian kegiatan yang ada. Jadi kan nggak ada desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual, nggak ada biaya tendernya, ya, nggak ada jasa konsultan pengawasnya, nggak bisa diselenggarakan rapat-rapat koordinasi. Ini sebetulnya harus diminimalkan ini hanya karena 5%-nya tidak ada, kemudian menjadi pekerjaan tidak bisa dilaksanakan. Ya, ini beberapa hal yang memang terjadi pada periode kemarin. Lanjut. Ya, ini review APIP. Bapak Ibu APIP jika ada di dalam room ini tugasnya adalah mereview. Kalau yang bertahap itu dimulai reviewnya di daftar kontrak kegiatan. Kemudian untuk tahap 2 daftar kontrak kegiatan yang sudah terperbaiki, kemudian SP2 DPUD-nya, volume capaian output dan fotonya. Dan seterusnya dan seterusnya. Khusus untuk laporan tahunan, karena laporan tahunan ini diperlukan untuk penyaluran tahap 1, tentu direview juga SP2D BUD secara keseluruhan, kemudian volume capaian output dan foto. Saya kira kalau laporan tahunan ini, jika tahap-tahap sebelumnya itu sudah direview dengan baik, tentu ini akan memudahkan ya untuk laporan tahunan, baik laporan realisasi maupun LCO-nya. Laporan capaian outputnya. Lanjut. Nah, ini sering ditanyakan juga bagaimana jika kepala daerah tidak ada di tempat. Dalam hal berhalangan tetap, boleh ditandatangani oleh pelaksana tugas kepala daerah. Jika PLT dari kepala daerahnya berhalangan tetap, maka boleh ditandatangani oleh PLH kepala daerah. Jadi harus ada penunjukannya ya, PLH-nya, dan PLH-nya boleh menandatangani. Lanjut. Konsekuensi dari persyaratan penyaluran yang tidak terpenuhi, maka tidak disalurkan ya. Yang jelas tidak disalurkan. Jika sudah terjadi kontrak dengan pihak ketiga, maka segala kegiatan dan atau kewajiban kepada pihak ketiga harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Tidak boleh diklaim atau diminta melalui penyaluran dana transfer dari jenis DAK fisik. Lanjut. Ini selanjutnya adalah tantangan dalam pengelolaan DAK fisik berdasarkan pertimbangan, berdasarkan hal-hal yang kita temui dari beberapa kali DAK fisik dan sudah sekian tahun itu tantangan di DAK fisik itu sampai sekarang masih ada di ketika DAK fisik itu merupakan pembangunan gitu ya, rehabilitasi sarana dan prasarana fisik ya. Masih ada pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, kalau rehab sekolah boleh swakelola enggak gitu kan, seperti itu. Kemudian Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai reform ya, termasuk menghilangkan kewajiban 10% untuk pendamping daerah untuk supaya lebih luas gitu ya. Kemudian semula yang formulanya top down
menjadi bottom up. Jadi berdasarkan proposal base, kemudian sudah berbasis kinerja, menunjukkan untuk mencapai output yang optimal. Lanjut. Izin Ibu, udah jam 2.50, mungkin minta dipercepat. Ya, Makasih. terima kasih Bu. Nah, ini ada berbagai permasalahan yang lain yang mungkin tidak saya jelaskan lagi satu persatu. Lanjut. Korupsi, ya, masih ada yang markup di DAK fisik, kemudian beberapa upaya juga sudah kita dorong, termasuk percepatan proses pengadaan barang dan jasanya. Lanjut. Apa yang bisa kita pelajari? Pertanyaan pertama, lesson learn adalah juknis. Ya, jika nanti juknisnya sudah keluar, mohon dapat disimak dengan cermat, gitu ya. Kemudian dokumen syarat jalur itu masih ada yang kurang-kurang. Kemudian gagas salur karena terlambat. Ketelitian dalam proses penyaluran. Kemudian ada data yang menggantung seolah-olah sudah disetujui oleh BPKAD, tetapi belum. Nah, ini beberapa kali terjadi ya, jadi kasihan dari pemerintah daerahnya. Jadi pada saat hari terakhir mohon betul-betul diyakini bahwa BPKAD sudah mengajukan ke KPPN. Jangan hanya dilihat bahwa terlihat di sistem sudah, tetapi mohon diyakini dengan kantor pelayanannya apakah sudah terlihat seluruh dokumennya sudah sampai ke KPPN gitu ya. Lanjut. Ya, ini hal-hal yang bisa dilakukan oleh langkah-langkah strategis yang harus dilakukan oleh Pemda, percepatan lelangnya, pemenuhan persyaratannya, keterlibatan APIP-nya, dan mempelajari sistem yang digunakan untuk proses penyaluran tersebut. Saya kira itu beberapa poin yang bisa saya sampaikan dalam mengupdate terkait DAK fisik ini. Silakan, saya kembalikan kepada Ibu Seni. Iya, terima kasih Bu Lydia atas paparannya yang luar biasa. Saya juga masih bingung sebetulnya. Oke. Oh iya, terkait tadi Bu yang ada pertanyaan di forum room chat ya. Apakah ini Ibu bisa jawab atau memang bukan ranah Ibu untuk menjawab masalah yang bisa dilaksanakan secara swakelola tuh Bu terkait dana DAK ini? Gimana tuh Bu? Ya, kalau terkait itu kita kembalikan saja kepada peraturannya di Perpres pengadaan barang dan jasa. Ya, yang di Perpres 16 tahun 2018. Ini nanti mungkin Pak Muji bisa melengkapi dari apa yang saya highlight ya dari jadi bagaimana sih cara pengadaan barang dan jasa itu? Ya, pertama tentu diidentifikasi dulu ya. Barang atau jasanya yang mana? Kemudian kita tanya, bisa nggak melalui penyedia? Jika tidak, maka pengadaan barang dan jasa boleh dilakukan dengan swakelola. Artinya harus ada justifikasi bahwa tidak ada penyedia yang bisa menyediakan itu. Di juknisnya sendiri nggak diatur ya Bu biasanya kalau DAK di juknis untuk tidak, tidak bisa. ya, Tidak bisa mengarahkan langsung ke sana, cuman bisa dilihat nanti pada rincian kegiatannya. Ya, pada rincian kegiatannya itu sudah biasanya pada saat proses membahas itu Bu, itu di rincian kegiatannya itu nanti Gema bisa membantu saya ya. Biasanya di rincian kegiatan itu sudah muncul itu berdasarkan kemarin pada saat pembahasan bahwa prosesnya dilakukan melalui apa? Melalui e-katalog kah? Melalui lelang kah? Gitu ya. Tapi keputusan dari pengadaan barang dan jasa itu sendiri mau dilakukan secara swakelola atau tidak, itu kembali kepada aturan proses pengadaan barang dan jasa, Bu. Jadi kalau kita definisi swakelola itu apa sih? Cara memperoleh barang jasa yang dikerjakan sendiri. Ya, oleh kementerian lembaga, oleh perangkat daerah, oleh Pemda, oleh organisasi masyarakat, atau kelompok masyarakat.
Oh, Bahkan gitu. ada tipe-tipenya ya, ada tipe Iya. 1 sampai dengan tipe 4. Tipe 1 itu yang mana? Harus Iya. ditetapkan oleh KPA-nya gitu ya. Tipe 2 yang Berarti mana? iya. Nah, Berarti ya. di Juknis sudah diatur ya Bu untuk metodenya seperti apa pengadaannya ya untuk di DAK ini. Iya, Oh, iya. rujuknya kepada Perpresnya gitu ya. Oh gitu. Oke. Ibu ini ada yang mau bertanya nih, ada yang raise hand dari Ibu Nirma Yati. Monggo silakan Ibu Nirma, dari mana? Baik, terima kasih Bu. Saya Nirma dari UKPBJ Kabupaten Bener Meriah Aceh, Bu. Langsung saja Bu Lydia, ini ada beberapa kegiatan yang sudah ada beberapa tayang di RUP-nya Bener Meriah untuk paket pengadaan rehab ruang kelas di Dinas Kesehatan yang bersumber dari dana alokasi khusus. Jadi kemarin waktu kami mau menetapkan tipe, mereka udah pilih swaklola gitu, apa Bu. Jadi kami Rincian kegiatannya udah muncul swaklola ya Bu ya? Iya, mereka sudah mengarahkan bahwa ini akan dikelola oleh seperti biasanya gitu, langsung oleh rumah sekolah tersebut gitu. Jadi Mereka itu siapa ya Bu ya? dinas pendidikannya Bu. Oh. Dinas pendidikan yang mau tayang RUP kan input RUP-nya di sini di tempat kami di LPSI kami gitu. Jadi waktu konsultasi ke kami stressing lagi, ini gimana Pak? Apakah ini memang betul-betul, karena kan kita tahu nih Bu ya, dari kelola tipe 1 sampai dengan tipe 4. Jadi kami lebih menekankan kemarin ke Dikjarnya, ini gimana Pak? Apakah memang sekolahnya bisa melaksanakan pembangunan tersebut gitu. Jadi mereka jawab ke kami bahwa itu sudah seperti itu biasanya setiap tahun gitu. Jadi kami stressing lagi Bu, kami arahkan ke mereka. Jadi kalau di Pak Swaklola tipe 1, kalau memang yakin betul ada kepala sekolahnya bila melaksanakan ada tukang dan sebagainya, oke, swaklola tipe 1. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, dengan Pokmas juga boleh silakan dengan komite sekolah misalnya. Tapi apakah selama ini diyakini gitu Bu ya, diyakini bahwa Pokmas komite sekolahnya mampu melaksanakan seperti itu Bu. Jadi kami dengan adanya pertemuan ini ingin menegaskan lagi Bu, apakah memang di Juknisnya sudah diarahkan ke swaklola seperti itu Bu, karena dari beberapa arahan yang mereka sampaikan kemarin ini sudah Juknisnya seperti itu gitu Bu ya. Itu yang sepintas kami tangkap dari Dikjarnya gitu Bu. Ya. Ini gimana sebaiknya kami arahkan ke Dikjarnya Bu, karena sebelum proses karena nilainya kan kalau dari sisi pengadaan kan harus tender ya Bu ya, harus tender sekitar 400 jutaan sampai 500 jutaan. Jadi apa yang harus kami sampaikan ke Dinas Dikjar untuk ini untuk menekankan lagi ke mereka supaya tidak ini ya Bu, tidak salah seperti itu. Apa memang benar di Juknisnya ada gitu Bu, udah diprioritaskan ke sekolahnya untuk pelaksanaannya seperti itu. Swaklola ya. Ya. Ini Bu dari UKPBJ-nya ya Bu ya? Ya, saya dari UKPBJ-nya Bu. Ya. Maka seharusnya ditanyakan kembali kepada SKPD terkait. Kalau mereka bilang Juknis, maka Juknisnya harus ditunjukkan juga ke UKPBJ-nya. Ya, itu ya. Jadi mereka melandasi Juknis itu Juknis yang mana gitu ya. Sejauh ini tidak pernah dari seluruh Juknis itu kemudian memberikan arahan proses pengadaan barang dan jasanya harus begini gitu ya. Kecuali memang sudah muncul di rencana kegiatannya ya. Biasanya di rencana kegiatan itu langsung direkomendasi yang misalnya bisa e-katalog langsung bunyi di situ e-katalog gitu ya. Sehingga begitu ya Gema ya. Gema izin bisa biasanya di rencana kegiatannya ada beberapa yang muncul ya. Iya, jadi nanti pas perekaman rencana kegiatan antara
Pemda dan KL itu biasanya ada koordinasi, Bu. Nanti udah ada arahnya berdasarkan Pagu kan ditentukan rencana kegiatan. Nah, rencana kegiatan itu mengatur juga salah satunya mekanisme apakah itu melalui swakelola ataupun melalui lelang pihak ketiga. Nah, nanti bisa diarahkan saja untuk OPD-nya tadi bagaimana hasil petunjuk dari Kementerian KL teknisnya, pembahasan KL teknisnya dan sesuai dengan apa yang direkam di Omspan tadi, Bu. Itu, Bu. Ya, itu secara sistem seperti itu. Tapi sebetulnya kalau kita kembali kepada peraturan presiden terkait pengadaan barang dan jasa yang seperti apa sih yang boleh diadakan melalui swakelola itu adalah barang dan jasa yang nilai, lokasi, sifatnya tidak diminati oleh pelaku usaha. Kenapa? Skalanya kecil, sederhana. Ya, dia ada di lokasi yang terpencil, terluar. Kemudian ada jasa penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pendidikan, penataran seminar, jasa pemilihan barang atau barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif, misalnya pagelaran seni gitu ya. Pengadaan festival, pagelaran seni siswa sekolah, gitu ya. Yang ya pengusaha yang besar itu nggak ada di situ gitu ya. Yang karena skalanya kecil. Jasa sensus, proses pengolahan data, kemudian barang dan jasa yang dihasilkan oleh kelompok masyarakat gitu ya. Nah, itu adalah kriteria-kriteria barang jasa yang bisa dilakukan secara swakelola. Nah, maka saran saya, ada lagi juga barang jasa yang pelaksanaan pengadaannya itu memang memerlukan partisipasi dari masyarakat. Konstruksinya sangat sederhana dan sebagainya. Dan kemudian penentuan tipenya tentu tadi kembali kepada teman-teman di UKPBJ boleh memberikan saran gitu ya, bahwa ini tipe swakelola yang mana, ini yang tipe 1, tipe 2, tipe 3, atau tipe 4 gitu ya. Berdasarkan kriteria-kriteria tadi. Maka saran saya yang pertama, lihat di rincian kegiatannya. Ada enggak sudah langsung teradres di situ proses pengadaan jasa yang direkomendasikan secara sistem rencana kegiatan yang telah disetujui oleh kementerian lembaga. 2, jika tidak ada, maka kembalikan kepada peraturan pengadaan barang dan jasa yang secara umum dipedomani. Jika swakelola, pilihannya maka kembali adalah memenuhi syarat-syarat bahwa barang itu memang bisa dilakukan atau layak dilakukan secara swakelola dan baru ditentukan tipe-tipe swakelolanya. Itu Bu. Bu Nirmayati. Ya, baik, makasih Bu. Izin Bu menambahkan sedikit juga Bu untuk penetapan swakelola ataupun PBJ, misalnya dalam hal pekerjaan rehabilitasi ataupun pembangunan sekolah itu intinya dilakukan sesuai dengan identifikasi kebutuhan dalam perencanaan pengadaan. Balik lagi ini ada di rencana kegiatan tadi ya Bu ya. Nah yang kedua untuk pelaksanaan rehabilitasi dan pengembangan sekolah itu hendaknya juga untuk memperhatikan lingkup dan risiko pekerjaan. Misal apabila mau swakelola untuk rehabilitasi ruangan, yang pihak swakelola ini ada nggak sih sertifikasi untuk pelaksanaan kegiatan teknis tersebut? Kalau memang ada dan memang sudah dibunyikan di unitnya itu bisa di swakelola, silakan tipe yang 4 Bu, swakelola tipe 4. Nah, namun apabila belum mempunyai sertifikasi untuk pelaksanaan kegiatan teknis tersebut, diharapkan untuk ditinjau kembali. Itu sih Bu tambahan. Ya, berarti kembali lagi kepada kompetensi ya, pada kompetensi dari siapa yang akan melakukan pekerjaan swakelola tersebut. Begitu Ibu Nirma? Bu Nirmayati, masih ada yang ditanyakan atau sudah puas? Soalnya memang Bu, gini izin Bu Lydia,
tahun 2021 kalau nggak salah, ada juga yang dapat dana BOS tuh Bu. Memang di juknisnya tidak begitu ini ya, tidak begitu jelas. Cuma di situ memang ada kata-kata yang di situ tuh menyatakan ada semacam rekom dari UKPBJ misalkan. Itu Bu, ada kata-kata itu, makanya teman-teman mungkin dari OPD-OPD yang mendapat bantuan dari DAK ataupun BUS suka ke kami gitu. Kalau memang seperti kejadian sebelum Nirmayati, memang kita harus lihat juknisnya seperti apa, biar jelas kita memberikan saran teknisnya seperti apa gitu ya Bu. Tapi kalau seperti Bu Nirmayati tadi bilang tidak membawa juknisnya, jadi kita ngawang-ngawang, nah itu juga jadi takut salah kan ya Bu ya. Iya. Soalnya yang BOS kejadiannya seperti itu. Memang di situ ada kata-kata mendapat rekomendasi, kalau nggak salah seingat saya, mendapat rekomendasi dari UKPBJ gitu. Tapi kita juga nggak jelas rekomendasi apa gitu. Di juknisnya memang tidak jelas juga gitu. Pakai rekomendasi apa. Dan bawahnya ada keterangan lagi gitu. Memang juknisnya cukup panjang dan memang betul kata Ibu tadi, slide memang harus dibaca ulang, diteliti, luar biasa pokoknya. Bacalah berulang-ulang dan teliti salah gitu. Memang seperti itu juknis yang didapat dari bantuan BOS atau DAK gitu, cukup panjang gitu Bu. Jadi teman-teman untuk mencernanya jadi mungkin agak-agak sulit juga. Memang harus ada ada pendampingan lah dari mungkin yang misalkan kami UKPBJ yang memang menangani dalam hal pengadaan barang jasanya. Itu mungkin Ibu Nirmayati ada yang mau disampaikan lagi mungkin Bu, enggak? Cukup Bu. Cukup Bu. Oh, Terima kasih cukup. Bu. Oh iya. Oke, makasih Bu Nirmayati. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan ke Ibu Lydia tentang dana alokasi khusus ini. Dan memang untuk mendapatkan anggaran DAK itu cukup ini ya Bu, cukup panjang. Ini ada yang bertanya nih Bu dari Inyoman Astawa. Kalau ada ini langsung aja di room chatnya. Izin bertanya Bu Lydia, jika anggaran DAK di daerah diperlukan untuk menguatkan infrastruktur di mana pelaksanaan pekerjaan ternyata sampai melampaui tahun anggaran berjalan, apakah untuk pembayaran pekerjaan bisa dibayar 100% dari nilai kontrak dengan memberi jaminan pembayaran untuk pekerjaan yang sudah diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan, mengingat jaminan pembayaran dimungkinkan untuk sumber dana APBN, tetapi di daerah belum diatur tentang jaminan pembayaran, mohon pencerahannya. Baik. Dari ya ini dari Pak Inyoman Astawa ya Pak ya. Iya. Inyoman Astawa. Apakah dimungkinkan jika kemudian untuk pembangunan infrastruktur itu belum selesai nih kontraknya sampai 31 Desember gitu ya. Kan ada pengaturan PMK, saya lupa ya PMK-nya nomor berapa, bahwa boleh diberikan tambahan waktu 90 hari gitu ya, kalau nggak salah ya, 90 hari untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Tapi boleh nggak dibayar 100% dengan jaminan pembayaran? Maka saya kembalikan begini konsepnya, bahwa tata kelola keuangan negara itu aturan mainnya, aturan dasarnya adalah Undang-Undang Keuangan Negara. Ya. Secara perbendaharaan, maka aturan dasarnya adalah Undang-Undang Perbendaharaan. Undang-Undang Perbendaharaan yang kemudian ada turunannya PP 145, turun kemudian PMK 190 terkait dengan proses pelaksanaan anggaran yang sekarang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 201, di mana setiap akhir tahun anggaran boleh ditetapkan langkah-langkah akhir tahun anggaran. Salah satu langkah-langkah akhir tahun anggaran itu berbunyi begini, kalau pekerjaanmu selesai di 31 Desember, sementara kami harus membayar 100%, maka gantikan dengan jaminan pembayaran. Jaminan bank. Kalau di pemerintah pusat atau di APBN, begitu. Ya. Selaku bendahara umum negara, kami mengatur seperti itu. Oke, sekarang jika aturan dasarnya adalah sama Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan, walaupun dalam pengelolaan keuangan daerah mempedomani Kemendagri, coba dilihat lagi state di Kemendagri itu. Pasti ada Undang-Undang KN dan ada Undang-Undang 1 yang menjadi dasar. Artinya apa?
bendahara umum daerah ini boleh melakukan pengaturan-pengaturan seperti yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Ya. Kami akan bayar 100%, gitu ya. Tapi ganti dengan jaminan dulu, kan kerjaannya belum selesai. Itu sangat tergantung dari bagaimana pemerintah daerah mengatur kebijakan tata kelola keuangan daerahnya. Itu ya. Ya, terima kasih Bu. Gimana Pak Inyoman Astawa? Ada nggak sih? Kalau memang masih ada yang ditanyakan, silakan. Ke Ibu dia mungkin. Iya. Udah oke ya Pak, nyaman ya? Artinya itu harus diatur dengan peraturan Bupati, Bu ya? Iya, betul. Perkada. Iya. Oh gitu. Tapi kalau belum ada yang mengatur itu tidak dimungkinkan, Bu ya? Tidak dimungkinkan, Pak. Kami juga karena ada peraturan Menteri Keuangannya setiap akhir tahun anggaran menetapkan langkah-langkah akhir tahun anggaran. Kenapa Menteri Keuangan? Ya bendahara umum negaranya Menteri Keuangan, Pak. Jadi artinya bendahara umum daerah boleh mengatur itu, tetapi harus ada peraturan kepala daerahnya yang mendasarinya tentunya. Terima kasih Bu Lydia. Pak Inyoman gimana udah? Sudah Ibu, ini ada yang resign Pak Arbain. Iya, Pak Arbain, ya. Silakan Pak Arbain dibuka videonya. Halo? Pak Arbain. Oh iya, silakan Pak. Ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Saya mau bertanya terkait masalah DAK di Dinas Pendidikan di tempat di daerah saya. Kebetulan ada DAK pendidikan juga. Itu kan yang saya tanyakan tadi terkait masalah swakelola. Jadi di sini itu mereka menetapkan itu pelaksanaannya mau dilaksanakan secara swakelola. Sedangkan berdasarkan kriteria swakelola yang saya lihat untuk paket tersebut ya tidak masuk dalam swakelola. Apakah ini bisa tetap dipaksakan? Nah, sementara di dalam anggaran tersebut di sana juga tidak mengalokasikan anggaran seperti perencanaan pengawasan, namun ada mengalokasikan dana fasilitator. Nah, ini fasilitator ini bisa diambil dari mana? Apakah dari tenaga ahli seperti tenaga ahli yang memahami tentang teknis perencanaan dan pengawasan, atau dari ASN seperti itu. Nah, sedangkan contoh yang mereka lihat itu tenaga fasilitator ini di SK-kan melalui TPK seperti itu. Nah, ini apakah ini benar pelaksanaan seperti ini? Mohon dijelaskan Bu. Terima kasih. Ya, ini Bu Seni sama Pak Muji ini masih kebingungan nih ya teman-teman membedakan harus swakelola atau bukan gitu ya. Kayaknya teman-teman di Dinas Pendidikan masih berkutat di situ kayaknya dari tahun ke tahun, walaupun pengaturan juknisnya tahun lalu itu sudah sangat clear sekali gitu ya. Kemudian satu itu, kedua di rincian kegiatan atau di rincian kegiatan itu nanti akan muncul gitu ya. Apakah ini direkomendasi untuk swakelola atau harus melalui proses lelang gitu ya. Tapi jika tidak ada petunjuk apapun, maka pertanyaannya adalah kembali, jika pelaksanaan swakelola di Dinas Pendidikan gitu ya, di satuan pendidikan, pertanyaannya yang pertama adalah, apakah pelaksanaan swakelola itu sudah sesuai dengan tujuan dan kriteria barang atau jasa yang dapat diswakelolakan? Jawab itu dulu gitu ya. Maka kembali, kriteria barang atau jasa yang bisa diswakelolakan yang mana saja sih? Kembali kita kepada peraturan Perpres gitu ya. Perpres 16 tadi. Nah, kalau iya, oh ternyata masuk kriterianya. Maka lanjutkan bahwa penetapan swakelola dalam proses rehabilitasi dan pembangunan sekolah itu sudah dilakukan sesuai dengan identifikasi kebutuhan dan rencana pengadaannya gitu ya. Bukan hanya karena komite sekolah nih mau ngerjain itu, bukan karena itu gitu loh. Ya.
Tetapi memang menurut ketentuan bisa diswakelolakan. Kemudian pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan sekolah secara swakelola tersebut hendaknya juga mempertimbangkan lingkup dan risiko pekerjaannya gitu. Tadi staf saya sudah menyatakan ada nggak kemampuan kompetensi untuk merancang rehab gitu ya? Ada nggak kemampuan kompetensinya gitu? Misalnya anggota komite gitu ya. Kalau ada ya, ada bersertifikasi nggak dia punya? Nah, sedangkan kalau pilihannya kemudian prosesnya dilakukan dengan pengadaan dengan lelang, di mana di situ ada konsultan perencana, ada konsultan pengawas, ada pekerjaan fisiknya. Memang dibolehkan dari total jumlah itu menyediakan administrasi gitu ya. Ya, istilahnya apa sekarang Pak Muji ya? Dulu saya membicarakan administrasi proyek ya, dalam zaman saya sekolah dulu bilangnya administrasi proyek. Nah, administrasi proyek inilah yang digunakan untuk meng-hire tenaga di PU misalnya, untuk dia melihat apakah yang diukur atau dihitung oleh konsultan ini sudah masuk akal gitu ya. Karena PU memiliki kewajiban sebagai penasihat selaku pemilik anggaran melakukan pekerjaan itu, ada pendamping kita yaitu namanya teman-teman dari Dinas PU. Biasanya mereka menganalisa gitu ya Pak Muji ya, analisa kerusakannya benar nggak dan sebagainya. Boleh itu dialokasikan dari jumlah itu. Nggak salah berapa ya jumlahnya sekarang ya Pak Muji ya? 5%. Yang ditoleransi ya, dialokasikan di sini. Kayak kami sekarang punya pekerjaan di sini nggak besar Pak. Pekerjaan Dana di sini. umum istilahnya Bu ya. Sekarang apa istilahnya? Dana umum apa? Dana umum Dana ya? umum atau apa gitu ya. Ya. Kalau dulu administrasi proyek, sekarang apa ya Pak Muji ya? Tolong diupdate, saya PPJ-nya udah jadul banget nih, tapi secara konsep begitu gitu. Biaya umum lah, bisa dilihat di Permen PUR ya. nomor Jadi pertanyaannya 22. Pertanyaannya Pak Arbain, izin Ibu dari mana itu? Yang saya tangkap gini, mungkin menurut Pak Arbain yang dibaca di Juknis DAK itu udah ditetapkan swakelola gitu ya Pak Arbain. Apakah harus dipaksa dengan swakelola sementara itu masih diminati sama penyedia karena itu bisa ditenderkan gitu ya mungkin Pak Arbain, mangga silakan. Jadi begini Bu, saya konfirmasi kembali kan pada waktu itu apakah Juknis yang tahun 2023 ini sudah muncul? Pada kenyataannya belum ada. Namun mereka sempat mengikuti Zoom meeting entah dari narasumbernya yang dari mana itu mengatakan boleh melakukan kontraktual, boleh juga melakukan swakelola. Nah dari dasar inilah mereka mau berangkat untuk melakukan swakelola tersebut. Namun kalau kita melihat dari Zoom meeting tersebut tetap juga merujuk kepada kriteria yang sudah ditetapkan di dalam Perkara KPP nomor 3 tahun 2021 itu tentang sekolah. Nah, yang saya menjadi pertanyaan saya di beberapa tempat yang menjadi rujukan mereka itu melaksanakan itu gitu. Nah, di tahun lalu seperti itu dengan rujukan Juknis di tahun 2022 karena dikatakan di dalam Zoom meeting itu Juknis yang di 2023 ini tidak akan jauh berbeda seperti itu. Nah makanya mereka bersikeras untuk melakukan pelaksanaan swakelola seperti itu. Ya, oke sudah saya bisa tangkap. Jadi dikasih pilihan ini silakan. Mau swakelola boleh, mau tidak swakelola boleh, gitu ya. Dikasih pilihan gitu ya. Dikasih pilihan, bukan direkomendasi swakelola gitu ya. Silakan. Betul. Mau swakelola silakan, mau tidak swakelola juga boleh. Kalau swakelola, ya ikuti petunjuk dari Perpres ya, dari Perka LKPP dan sebagainya itu. Mana-mana yang layak untuk atau tepat untuk dilakukan swakelola. Ternyata ketika dilihat dari Perka LKPP-nya, sebetulnya nggak layak untuk diswakelola atau masih ada penyedia jasa yang berminat untuk mengerjakannya. Nah, sekali lagi keputusan pengadaan barang dan jasa tentu juga
diputuskan oleh kuasa pengguna anggarannya. Jadi justifikasi di dalam proses pengadaan dan barang dan jasa itu tentu juga mempertimbangkan apa, maka kadang-kadang UKPBJ, kadang-kadang KPA ini nanya ke UKPBJ, minta nasihat gitu ya. Seperti ke Bu Nirma tadi, beri nasihat kami dong. Ya. Bagaimana sih melaksanakan swakelola? Nah, menurut hemat saya, jika UKPBJ-nya sebagai penasehat tadi menyatakan ini sebaiknya tidak dilakukan dengan swakelola loh, proses pengadaan barang dan jasa saja, karena masih ada diminati. Ya, harusnya patuh sih menurut saya. Gitu ya. Nah, ketika melakukan proses pengadaan barang dan jasa tadi, maka kan tadi Pak Arbain bilang di situ ada alokasi perencanaan, alokasi pengawasan gitu ya. Kemudian untuk fisiknya, berarti itu sudah jelas itu merupakan proses pengadaan yang dilakukan secara lelang. Ada pekerjaan fisiknya, ada konsultannya dan sebagainya, gitu ya. Mohon izin, memang saya tidak bisa kalau disuruh jawab apakah pekerjaan ini boleh diswakelolakan, bukan ranah kami ya. Jadi kalau saya jawab pasti saya kembalinya ke aturan yang diterbitkan oleh LKPP dan Perpres pengadaan barang dan jasa, kembali ke sana gitu. Makasih Ibu atas ini ada pertanyaan sisa tender. Ya. Ya. Ya, dari Roomchat ada pertanyaan dari Pak Brandus dari Mentawai. Sisa tender dari DAK dimanfaatkan pada kegiatan seperti contoh dana untuk DAK pembangunan gedung perpustakaan. Sisa tender ada 10% digunakan untuk pekerjaan landscape pembangunan gedung perpustakaan. Gimana tuh Bu Mangga? Nah, sisa tender ya. Dalam arti sisa DAK fisik ya Pak ya. Kalau bisa saya terjemahkan di sini Pak Bradus ya. Sisa tender dari dana DAK berarti sisa DAK fisik digunakan. Kita kembali kepada pengaturan. Sisa DAK fisik bisa digunakan untuk apa saja. Jadi di peraturan itu penggunaan sisa DAK fisik mengatur seperti ini, bahwa sisa DAK fisik yang sampai dengan tahun 2014 jauh banget ya, yang sampai dengan tahun 2014 dan atau sisa DAK fisik tahun-tahun sebelumnya pada bidang subbidang yang kegiatannya sudah tercapai dan yang belum tercapai. Jadi silakan penggunaan sisa DAK fisik yang dari 2014 dan tahun-tahun sebelumnya digunakan kembali untuk mendukung kegiatan output yang ada di bidang subbidang yang kemarin atau boleh dialihkan ke subbidang-bidang yang lain yang belum tercapai. Ya. Tapi bagaimana sisa DAK fisik 1 tahun sebelum digunakan, sisa DAK fisik yang sebelumnya digunakan untuk pencapaian output belum tercapai gitu ya. Jadi misalnya ini sisa DAK fisik 2021 ya Pak, 2022 ya Pak ya. Ya, 1 tahun sebelumnya, ya, sisa DAK fisik 1 tahun sebelumnya. Harus digunakan untuk output, pencapaian output pada output 2022 jika belum tercapai. Jika sudah tercapai, bagaimana? Bisa digunakan untuk mendanai kegiatan pada subbidang yang sama dengan juknis tahun berjalan atau mendanai kegiatan pada bidang subbidang tertentu sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Bisa dipahami Pak ya? Jadi jika output telah tercapai, boleh digunakan untuk bidang subbidang yang sama tapi menggunakan juknis tahun berjalan. Ya, atau digunakan untuk bidang subbidang tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah berdasarkan juknis tahun berjalan. Bisa ya dipahami ya. Artinya kalau pertanyaannya adalah boleh atau tidak gitu ya. Boleh atau tidak?
Kita lihat pertanyaan Pak ini dulu di atas tadi. Mana ya tadi ya? Kok hilang ya? Pertanyaan Yang dimanfaatkan untuk pembangunan gedung perpustakaan. Digunakan untuk pekerjaan landscape pembangunan gedung perpustakaan. Pertanyaannya adalah, ini sisa DAK tahun berapa? Asumsi saya sisa DAK tahun 2022. Maka pertanyaannya, outputnya yang kemarin sudah tercapai kan? Kalau sudah tercapai, maka boleh digunakan untuk output yang sama, tapi juknisnya pakai juknis tahun berjalan. Boleh digunakan untuk output yang lain sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Ternyata untuk perpustakaan udah nggak perlu lagi nih gitu misalnya ya. Maka gunakan untuk kepentingan daerahnya apa dan menggunakan juknis tahun berjalan. Misalnya tidak digunakan untuk perpustakaan, tetapi digunakan untuk kesehatan misalnya. Karena kebutuhan Pemdanya saat itu sedang perlu untuk kesehatan. Silakan. Bisa dipahami ya Pak Brandus ya. Semoga tidak makin membingungkan jawaban saya. Jika output yang kemarin sudah tercapai, silakan digunakan. Kalau belum tercapai, harus digunakan untuk mencapai output yang belum tercapai yang awal tadi, Bu. Ya. Jika sudah tercapai, silakan digunakan untuk output yang sama, gitu ya. Dengan menggunakan juknis tahun berjalan. Atau untuk yang berbeda, tetap menggunakan juknis tahun berjalan. Jadi kalau mau dipakai untuk pekerjaan landscape pembangunan gedung perpustakaan, kita tunggu lagi ini juknisnya apakah dalam juknis yang sekarang itu menyebutkan aturan main untuk DAK fisik gedung perpustakaan. Jika tidak, maka memang silakan saja sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Ya. Gimana Pak Brandus? Oh ya Bu, berarti gini, kalau misalkan tahun 2022 ada pekerjaan tadi ya, pembangunan gedung perpustakaan misal. Terus ada sisa tender. Sisa tender 2023 ini Bu Seni yang dijawab oleh Pak Brandus ini, sisa tender gitu. 2023. Apakah misalkan saya mau nanya nih Bu, bila ada sisa tender tadi yang 10% tadi ya, digunakan misal untuk apa namanya lahan parkir atau pasang paving block di depan perpustakaan tadi, boleh nggak? Berarti artinya beda. Yang awal sudah tercapai dan sisanya digunakan untuk tetap fisik tapi beda kegiatan, bukan pembangunan gedung tapi misalkan untuk pelataran lahan parkir dengan menggunakan paving block misal. Bisa nggak Bu kalau seperti itu? Subbidangnya kan masih sama Bu. Oh masih sama itu ya. Oke. Silakan teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, soalnya waktunya sudah menunjukkan 3.28. Waktu kita sampai 3.30. Barangkali masih ada yang ditanyakan, silakan. Pak Brandus, mungkin nanti tolong ya dibaca kembali di PMK 198 ya Pak ya, yang 2021 untuk pasal 28 ayat 8 ya Pak ya, pasal 28 ayat 8A yang berbunyi bahwa optimalisasi penggunaan alokasi DAK fisik berdasarkan efisiensi anggaran sesuai kontrak kegiatan, sehingga sisa dana lelang dapat dimanfaatkan melalui adendum atau kontrak baru dengan menambah target output pada RK yang direvisi oleh pemerintah daerah dan diajukan kembali ke KL sampai batas akhir 14 Maret 2023 Pak ya. Jadi mungkin disegerakan jika memang sudah diketahui bahwa ada sisa tendernya, segera saja minta ke KL untuk memperbaiki, merevisi RK-nya, menambahkan hasil optimalisasi tadi ya. Segera supaya bisa digunakan. Kalau nggak bisa digunakan tahun ini, masih bisa juga digunakan tahun depan. Untuk subbidang yang sama atau untuk sesuai kebutuhan daerah. Itu ya. Ya, terima kasih Bu Lydia. Mungkin waktunya sudah berakhir. Mungkin ada hal terakhir yang disampaikan sama Bu Lydia. Mangga Bu Lydia sebelum ditutup. Saya ya? Iya. Silakan Bu. Pak Muji, masih banyak yang tanya ini
share dokumen swakelola dong gitu ya. Pak Muji aja yang share gitu ya. Post aja yang dibutuhkan oleh. Kayaknya perlu kelas khusus. Pak Muji perlu buka kelas khusus untuk swakelola ini kayaknya. Kalau yang kelas intensif. Iya, kalau yang tender lelang kayaknya udah pada menguasai nih. Kalau yang swakelola kayaknya masih ragu-ragu. Karena kalau melibatkan masyarakat luas itu ragu-ragu memang Pak Muji. Kembali kepada kompetensi. Saya kira itu teman-teman. Jika ada update lagi yang hal terbaru, terutama tadi Perpres terkait dengan juknis operasional DAK fisik, yang berlaku untuk seluruh KL, jika sudah terbit nanti akan saya share langsung ke Pak Muji biar bisa dipelajari juga oleh teman-teman di anggota dari Muji Santosa Training Consulting. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf kurang-kurangnya saya. Ya, terima kasih Bu Lydia atas penyampaian materinya yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan di kota dan kabupaten yang mendapatkan dana anggaran khusus ini ya Bu ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Ke Pak Muji, makasih atas kepercayaannya. Sudah menunjukkan sebagai moderator dan bisa berkenalan dengan Ibu Lydia yang luar biasa. Sehat selalu Ibu, sukses. Terima kasih Pak Muji semuanya peserta Zoom hari ini. Saya undur diri, Seni dari Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, demikianlah acara Zoom webinar kita. Sampaikan terima kasih pada Bu Lydia, Bu Seni. Semoga sehat selalu.